Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Jeffrey Juanto D. SI Teol. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakku. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah minggu ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai yang kelima. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sungguh indah kabar-Mu ya, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dengan hati terbuka, kami menyadari keberadaan kami. Yang seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kami mendahulukan kepentingan dan kesukaan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dengan hati terbuka, kami menyadari keberadaan kami. Yang hadir mendukakan sesama dengan kesombongan dan kecurangan kami, sehingga melukai sesama. Ya Allah, ampunilah kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pelekat PKB. Dipersilakan.
Terima kasih kesaksian pujiannya. Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, pada saat ini kami semua membuka hati pikiran kami menjadi orang yang menyerah di hadapan Tuhan. Agar ketika kami menjadi orang yang menyerahkan hidup di hadapan Tuhan, firman-Mu yang diberitakan boleh sungguh-sungguh kami terima dengan sepenuh hati kami. Dan boleh kami lakukan di dalam sepenuh hidup kami. Dan semua itu tidak akan terjadi kalau Roh-Mu yang kudus tidak membimbing kami. Untuk itu bimbinglah kami, baik kami sebagai pelayan maupun sebagai jemaat-Mu, kami boleh sungguh-sungguh membuahkan kehidupan di dalam Kristus. Ini doa kami Bapa. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semuanya orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini,
sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, balas syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sukacita, salam sejahtera bagi kita semua. Di minggu ke-25 sesudah Pentakosta ini, hitung-hitung 40 hari lagi kita Natalan, begitu ya. Tapi jangan dulu pikir Natalnya, pikir dulu kita mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan-pelayanan yang akan kita laksanakan. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita amati proses yang terjadi beberapa waktu yang lalu di televisi, ya, ada ormas yang luar biasa hadir dengan paparan-paparan para pemimpin pemuka agamanya, menunjukkan eksistensinya dengan cara yang tidak sehat bagi saya. Karena di situ hal-hal yang tidak baik terucap berkaitan dengan keburukan, provokasi yang kemudian mengarah kepada pemerintah. Atau juga catatan beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu juga dengar, saya lihat di YouTube, seorang pemuka agama menyampaikan bahwa corona ini tidak akan menyentuh kita. Ya, luar biasa. Lalu kemudian dia katakan ini hanya menyentuh orang-orang yang ada di istana. Corona ini datangnya dari si jahat. Nah, bahkan diakui bahwa ini corona adalah hamba Allah, begitu. Tapi dia sifatnya jahat, jadi dia akan menyerang orang-orang yang di istana. Tapi catatannya Bapak Ibu, yang terjadi orang tersebut ditangkap dan dia sekarang dinyatakan positif corona. Ya, jadi mau mengatakan apa? Apa yang para pemuka, para pelayan agama ini menyampaikan eksistensinya, menyampaikan pengajarannya, tapi yang nampak buahnya tidak seperti apa yang sebenarnya dalam agama itu. Tidak hanya mereka, tapi di dalam kita juga ada yang demikian, yang berbicara tentang kehidupan pelayanan, ya, tetapi tidak sesuai dengan buah-buah kehidupannya. Dia hanya sekedar manis dalam menyampaikan, tapi tidak manis dalam sebuah tindakan. Tindakannya jauh dari semua yang diajarkan. Karena Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang disampaikan pelayan-pelayan, pemuka-pemuka agama yang dikatakan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, buahnya itu nampak dalam pelayanannya. Jadi kalau kita mau dikatakan apa buah pelayanan kita, buah pelayanan kita adalah pertama, bagaimana buahnya dalam hidup kita. Bagaimana buahnya di dalam keluarga kita. Bagaimana buahnya di dalam jemaat yang dilayani. Makanya Bapak Ibu, catatan pagi ini di minggu ke-25 sesudah Pentakosta ini mau mengarahkan kita bagaimana gambaran pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Paulus di ayatnya yang pertama, dia diajak untuk memikirkan sesuatu dan menegaskan sesuatu kepada jemaat di Korintus. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian untuk kamu atau dari kamu? Jadi mau mengatakan begini Bapak Ibu, Paulus lagi diperhadapkan bahwa dia tidak diterima sebagai seorang pelayan. Mana buktinya sebagai seorang pelayan? Paulus dipertanyakan kerasulannya. Paulus ditanyakan eksistensinya apa? Paulus enggak bilang begini,
Saya ini sudah pernah ketemu Yesus loh. Saya ini hebat loh. Enggak, dia enggak bilang begitu. Dan dia tidak jelekkan itu orang-orang itu, dia tidak jelekkan. Ya, dia tidak sebut namanya orang itu, tidak. Tetapi dia mau katakan begini, hei, kalau mau melihat aku rasul utusan Tuhan atau tidak, lihat buah-buah pelayananku di tengah jemaat yang ada di wilayah Korintus. Karena Korintus ini dirintis oleh Paulus. Jadi jemaat Korintus dirintis oleh Paulus, lalu datang pengajar-pengajar sesat, dia mau merusak pola hidup pelayanan mereka di situ. Ya, dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, lalu kemudian mempengaruhi jemaat supaya jemaat punya pola pikir terhadap Paulus yang tidak baik, tidak mengakui kerasulannya. Padahal Paulus yang menaburkan benih firman di situ, ya, untuk membuktikan dia dari Tuhan. Lihatlah bahwa di jemaat itu ada buah kehidupan yang baik. Bapak Ibu, kekristenan pada zaman Paulus beda dengan kekristenan di zaman kita saat ini. Kekristenan zaman kita mungkin sangat besar, ya, lebih besar dari yang lainnya jumlahnya. Tapi zaman Paulus melayani, kekristenan itu hanya sedikit saja. Mungkin kalau bicara Surabaya, Jawa Timur, ya, mungkin kekristenan itu, ya, hanya dikategorikan cukup wilayah Blitar deh, itu segitu. Yang lainnya mayoritas penyembah berhala, begitu. Jadi hanya kecil. Tapi bagaimana yang kecil ini dalam pelayanan Paulus, dia berdampak dalam cara hidup yang benar. Karena mereka masih percaya Dewi Kesuburan. Jadi Korintus kota yang besar itu, di sana ada kuil, Dewi Kesuburannya di situ yang disembah. Lalu pendeta-pendeta di situ perempuan-perempuan semua, ya. Perempuan-perempuan yang kemudian ketika mengadakan, mereka yang datang dari luar berjumpa di situ, mengadakan penyembahan di situ kepada Dewi Kesuburan. Lalu melakukan hubungan, ya, seksual dengan para pendeta-pendeta itu. Nah, pengaruh-pengaruh yang demikian merusak, ditambah dengan pola-pola, ada jemaat juga yang pecah karena ada yang mengatakan aliran Paulus, aliran Kefas, aliran Apolos, dan aliran Tuhan Yesus. Ya, kalau ini aliran Tuhan Yesus, yang lain ada Tuhan Yesusnya enggak? Ada, ya, karena yang diberitakan di situ adalah Tuhan Yesus. Paulus membela dirinya hanya untuk mengatakan eksistensi Allah yang bekerja. Dan dia katakan apa kepada jemaat di Korintus? Coba kita lihat ayatnya yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Bapak Ibu, surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, pelayanan Paulus, dituliskan bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi mau mengatakan kamu adalah surat Kristus, ya, surat Kristus. Kalau ini lembaran kosong Bapak Ibu, saya tulis ini Jeffrey, ya. Ketika bicara Jeffrey, maka ini surat punyanya Jeffrey, kan begitu. Tapi kalau ini Kristus, maka ini punyanya Kristus. Yang nampak tulisannya apa? Kalau saya tulis Kristus, ya ini tidak bawa bolpen saya, ya. Kira-kira tulisannya apa? Kristus. Kalau saya bilang Jeffrey, maka di situ tulisannya Jeffrey, J-E-P-R-Y, Jeffrey. Ya. Nah, Paulus mau katakan begini, kamu dulu di dalam dirimu adalah dirimu, ya. Di dalam dirimu sendiri. Misalnya saya, Jeffrey. Nah, di sini Jeffrey, di dalam diri saya karakter Jeffrey itu yang hidup, ya. Pola hidup Jeffrey itu yang hidup, dengan latar belakangnya Jeffrey itu yang hidup. Tapi sekarang berbeda, karena buah pelayanan yang dituliskan melalui Paulus oleh kuasa Roh Kudus, maka yang dulu tulisannya Jeffrey sekarang berubah menjadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang nampak mau mengatakan bukan bicara pada loh batu yang dulu Musa bawa, tetapi ini loh hati daging yang nampak dalam perbuatan. Itu yang Paulus bilang, lihat dengan cara hidupnya. Mereka, jemaat yang meskipun kecil, dia berdampak luas. Karena kamu adalah surat-surat Kristus. Aku tidak butuh bukti, ya. Dia tidak butuh SK. Paulus nggak butuh SK. Dia nggak butuh surat pujian, rekomendasi. Ini layani ya, ini luar biasa pelayanannya begini ya. Enggak. Tapi yang dikatakan bagaimana pelayanan, bagaimana kehidupan jemaat yang dia layani. Makanya Paulus bilang, gak usah cari yang lain. Lihat buah pelayanan yang ada di jemaat itu. Jemaat itu bertumbuh tidak? Kalau jemaat itu bertumbuh dengan baik, mengalami kasih karunia Allah,
berarti pelayanan itu berasal dari Allah. Dan jemaat itu semua jemaat dari Tuhan, dalam pembentukan dari Tuhan itu sendiri. Tapi kalau jemaat itu tidak dari Tuhan, ya, iblis datang, ya dia, makanya saya bilang kalau kitab Wahyu bilang begini, bahwa ada iblis juga ditaburkan di gereja. Tidak semua di gereja itu, di kitab Wahyu ya, bahwa semuanya orangnya percaya pada Tuhan Yesus. Ada juga iblis menaburkan jemaatnya di dalam tubuh Kristus. Supaya apa? Terjadi perpecahan. Nah, Paulus mengkritisi orang-orang ini juga yang mau merusak persekutuan itu. Dia sangat keras untuk mengatakan itu. Tapi bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa menunjukkan pelayanan itu, buah-buahnya ada pada jemaat itu. Itu yang mau dikatakan Paulus. Yang mau menunjukkan apa? Surat Kristus itulah yang ada dalam kehidupan kita. Tulisannya berubah. Ya. Dan itu dikatakan Paulus untuk menekankan eksistensi pelayanannya, kerasulannya, pengutusannya dia sebagai seorang pelayan-pelayan yang masuk dalam perjanjian yang baru. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat pengalaman Paulus menjadi catatan iman kita, kita sudah terlalu sering mendengar, kamulah surat Kristus yang terbuka. Kita sering mendengar. Tapi kita mengerti tidak bahwa kitalah lembaran demi lembaran itu. Baik kita sebagai seorang pelayan, kita adalah lembaran-lembaran pelayan yang dituliskan di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahwa di dalam diri kita ini, baik saya pendeta, diakan, penatua, pengurus keenam pelkat, ya. Di dalam diri kita, kita pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita pelayan-pelayan yang harus mau menguji diri kita, memuji diri kita, yang mengatakan kita hebat? Atau kehebatan itu dilihat dari karya layan yang Tuhan percayakan? Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Kalau pelayanan itu untuk kita, wah, berarti bukan untuk Tuhan. Apa namanya itu? Tapi pelayanan yang sesungguhnya itu adalah untuk Tuhan. Jadi lembaran hidup kita, setiap lembar untuk Kristus. Setiap lembar dibuka untuk Kristus. Setiap lembar untuk Kristus. Setiap lembar dibuka untuk saya. Untuk saya, begitu? Enggak. Untuk Kristus terus. Untuk Kristus. Untuk Kristus. Jadi surat hidup kita ini untuk Kristus, para pelayan, bukan untuk diri kita. Ya, makanya jangan sampai kita memegahkan diri, ya, dalam kehidupan pelayanan kita. Tunjukkan kita sebagai seorang pelayan. Lalu kemudian yang kedua, surat Kristus itu siapa? Jemaat juga surat Kristus. Ya, bagaimana surat Kristus itu ada? Jemaat sudah tertulis nggak di loh hatinya bahwa itu tulisan Tuhan Yesus Kristus. Cara hidup Tuhan Yesus Kristus ada tidak dalam hidup jemaat? Itu harus lihat, kita lihat bagaimana hari ini saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya mengasihi anak saya. Lembaran pertama. Lembaran kedua, untuk hari esok saya semakin bertekun di hadapan Tuhan. Lalu lembaran ketiga, saya mengasihi sesama saya manusia. Lembaran keempat, bagaimana saya merespon kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Saya buka lagi lembaran yang lain, isinya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu orang lain melihat, oh, bapak-bapak PKB yang tadi nyanyi luar biasa, judul lagunya apa? Apa? Tidak dengar saya. Menabur benih, tuh cocok sekali kan dengan firman Tuhan, ya. Bagaimana bawa PKB menabur benih? Benih itu apa? Dari hidup kita. Benih itu, ya. Benih itu kadang tidak diterima. Kebaikan itu tidak diterima, tapi biarlah terus ditabur. Makanya, kita menabur benih kebaikan. Lembaran ke-7, ke-8, ya, ke-7 deh, ke-6, menabur benih kepada sesama tetangga kita tabur benih. Benih apa? Kasih dan pengampunan untuk mereka. Itu buah Kristus. Makanya Paulus ini, dia selalu menaburkan itu meskipun dia digeser nanti dari Korintus. Dia pelayanan di Efesus, pedalaman-pedalamannya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, dia digeser dari jemaat yang dia dirikan. Dia rintis, dorong, dibuang dia. Pergi kamu ke Efesus, pergi aja kamu, enggak usah dari sini. Karena ada satu orang yang hebat, retorikanya hebat. Bicaranya hebat, lalu digeser dia. Kan kalau jemaat begitu, minta pelayan yang hebat-hebat kan? Tapi hebat-hebat buahnya nggak ada di pelayanan, hidupnya nggak ada buahnya. Ya, makanya waktu anak kita kesaksi saya bilang, coba lihat dua gaya ini, Tuhan ada di mana? Lalu saya praktekkan. Saya
Teriak, saudara-saudara begini. Saya bilang, saya diberkati, saya begini. Pokoknya saya jelaskan semua. Lalu sama yang begini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Tuhan Yesus sangat ingin supaya Bapak Ibu hidup di dalam kasih karunia-Nya. Saya bilang, yang mana yang Tuhan menyertai? Apa mereka bilang? Itu yang Tuhan sertai. Lalu ini nggak disertai Tuhan. Yang suaranya kecil nggak disertai Tuhan. Karena berbeda, salah. Itu cara. Tapi intinya apa yang dia beritakan. Kalau yang begini-gini, tetapi tidak memberitakan tentang Yesus, dia bukan dari Tuhan. Kalau dia hanya memberitakan diri, menjelekkan pemerintah, menjelekkan kiri kanan, selesai. Tapi yang itu dia memberitakan Yesus. Intinya, makanya perhatikan pemberitaan itu, dia beritakan siapa? Yesus. Kalau orang beritakan Yesus, itu dari Tuhan. Mau dia gayanya begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Daripada begini, saudara-saudara, saya sangat diberkati Tuhan. Kemarin, ya, saya ketemu orang, tiba-tiba dia kasih saya emas 1 kilogram. Luar biasa, Tuhan baik. Itu dari Tuhan atau bukan itu? Dia mengagungkan dirinya, bukan mengagungkan Tuhan. Bisa Tuhan bekerja untuk hambanya begitu? Bisa, tapi nggak begitu caranya juga. Ya. Tuhan baik tapi menunjuk pada dirinya. Bahwa dia ini saja yang paling diurapi, yang lain nggak diurapi. Dia diurapi, yang lain kurapan. Salah. Ya. Semua diberkati Tuhan, siapapun itu. Mau dia berbicara, saya juga bertobat gara-gara dengar khotbah yang kayak wayang kok. Lalu saudara-saudara, Tuhan ingin saudara membuka hatinya. Ya, yang dulu waktu dia khotbah, dia pertama datang itu pendeta. Di belakang ketika dia khotbah di depan, saya selalu begini, pukul bangku belakang. Lihat. Lalu kemudian saya pukul, tek. Lagi dia ngomong, tek. Kayak saya main wayang di belakang dengar dia khotbah. Tapi melalui dia, dengan tulus hati dia memberitakan Yesus, buah pelayanannya ada di saya. Berubah, Jepri tadi berubah menjadi Kristus. Karena apa? Karena buah pelayanan yang tidak teriak-teriak. Ya, itu cara. Bagi saya nggak ada masalah yang angkat tangan berteriak, menyampaikan dengan intonasi yang bagus. Itu cara, itu bagus. Ya. Tetapi yang saya ingatkan bahwa lihatlah inti pemberitaan. Bukan masalah dia cara, lalu pendeta yang khotbahnya lihat ke depan semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Begini ya, atau dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, dia lihat begini tidur semua jemaatnya ya, it's okay. Tapi lihat karena apa? Jemaatnya nggak siap dengan model pendeta yang begitu, yang memberitakan pelayan yang begitu. Oh, jemaat ini tipikalnya pendeta harus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati untuk kamu. Dari Tuhan nggak? Dari Tuhan. Karena yang diberitakan siapa? Yesus. Ya. Jangan lihat suaranya aja, jangan lihat gayanya, tapi lihat pemberitaannya tentang siapa. Hati-hati saring itu. Nah, pelayan-pelayan seperti Paulus bukan bicara masalah gayanya, bahkan dikatakan gaya retorikanya Paulus mungkin kalah dengan Apolos. Ya, tetapi dia dengan tulus membangun jemaat itu supaya buahnya ada. Nah, kita bagaimana? Para pelayan dan juga jemaat. Mari kita lihat buah Kristus itu dalam diri kita. Bagaimana Kristus itu, kita surat yang terbuka. Maka bukalah tangan kita untuk Tuhan. Kiri kanan untuk Tuhan. Pikiran kita untuk Tuhan. Mulut kita untuk Tuhan. Bahkan hidung kita untuk Tuhan. Hati kita untuk Tuhan. Kaki kita untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Jangan hanya Tuhan pas tangan saja. Ya. Jangan hanya mulut saja. Oh, bapak-bapak dia hanya pada saat ibadah. Enggak, bapak-bapak tidak begitu. Ini contoh saja. Oh, dia nyanyi haleluya, begini, benih menabur. Wah, gimana saya nggak tahu tadi lagunya gitu. Tangannya begini-gini misalnya begitu ya. Begitu. Untuk Tuhan di gereja. Tapi di rumah untuk siapa tangannya? Untuk anaknya, untuk istrinya. Pak. Pak. Di gereja tidak pernah itu ngajar main silat. Ya. Di gereja nyanyi sampai gemetar-gemetar. Di rumah istri gemetar-gemetar. Coba lihat.
Hati-hati, cilaka. Kalau you, bapak-bapak main begitu, banci. Saya mau bilang, jangan coba-coba. Ya, tangan untuk Tuhan. Kaki jangan malas-malas datang beribadah. Padahal ibadah sudah hanya di depan TV saja. Ya, tapi di depan TV malas, kaki malas. Ini kaki yang malas atau badan yang malas? Bagaimana mau Kristus tertulis dalam surat dalam hidup kita? Nggak bisa. Yang tertulis di sini apa? Tulisan paling besar, huruf besar semua. Pamalas. Ya, mau siapapun kita. Makanya tolong kita lihat buah pelayanan kita ada dalam diri kita. Paulus bisa dikoreksi nggak dia? Bisa dikoreksi. Ya, tidak bisa dibantah cara hidup Paulus. Kalau dulu iya, dia seorang pembunuh, dia tidak baik. Tapi kemudian di dalam Kristus dia mau dibantah apa? Yang dibantah sama ajaran yang lain. Ya, tapi cara hidupnya. Paulus menyimpang nggak? Menyembah ke dewi-dewi itu nggak? Dia tegur malah. Makanya kalau di Korintus bicara tentang keluarga ada, bicara tentang hal-hal yang moral itu ada. Kenapa Paulus menentang proses itu? Ajaran yang sesat dia tolak. Karena dia mau yang tertulis di hati jemaat hanya surat Kristus. Cara hidup di dalam Tuhan. Kalau itu tertulis dalam hidup jemaat Benowo, sangat diberkati jemaat Benowo. Bahkan dimanapun saya ada, dalam doa saya mengingat bahwa ada surat Kristus yang pernah ditulis di jemaat Benowo. Dan jangan ada yang menghapusnya. Tuhan berkati. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesuara. Jadikan firman-Nya berlimpah bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Bapak Ibu, kita berdoa. Kepadamu Bapa kami datang mengucap syukur untuk firman yang Tuhan perkenankan kami baca dengar renungkan. Biar firman itu meneguhkan menguatkan kami sebagai orang percaya. Supaya kami adalah buah-buah pelayanan dari hamba-hambamu. Termasuk hamba adalah buah pelayanan dari hamba-hambamu yang lalu yang pernah hamba jumpai. Dan juga jemaat ini buah-buah pelayanan dari hamba-hamba yang ada di tempat ini. Baik hamba yang pernah bertugas sebagai pendeta di sini. Dan juga hamba yang lagi bertugas dan juga diakan penatua pengurus Kenam Pelkat. Biarlah buah-buah pelayanan yang Tuhan percayakan. Boleh kami terus sampaikan dan hadirkan menjadi contoh kehidupan bagi kehidupan sesama kami. Terima kasih biar firman itu bertumbuh berbuah hanya untuk memuliakan namamu bukan pujian bagi kami. Karena Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Dan jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Tapi biarlah kami mencari dan memuliakan Engkau dalam seluruh hidup kami. Tuhan terima kasih Engkau memberkati gereja-gerejamu di tengah segala pergumulan di dunia ini. Di Indonesia, di Jawa Timur, Surabaya, khususnya juga GPB Benowo Surabaya. Biarlah Tuhan menguatkan, meneguhkan kami dalam persekutuan pelayanan kesaksian bersama para pelayan-Mu, baik itu majelis jemaat, baik itu BPPJ, pengurus Kenam Pelkat, komisi-komisi, panitia, dan juga karyawan. Kami semua bersatu kasih sepikir satu tujuan untuk menghadirkan menjadi surat Kristus yang terbuka, dan kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik dalam Yesus Tuhan, bimbing dan mampukan kami untuk terus memuliakan Tuhan, semakin merendahkan diri di bawah kaki-Mu, karena Engkaulah sumber dari segala keberadaan kami, sumber hidup kami, sumber dari segala pekerjaan kami, sumber dari nafas hidup kami, gerak kami dari Tuhan. Maka biarlah kami menyadari itu dan merendahkan diri di bawah kaki-Mu, dan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dalam tahun-tahun yang Tuhan percayakan. Berkati juga Tuhan agar kami hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia, dan hidup dalam kasih dan pengampunan. Tidak hanya untuk diri kami tapi untuk sesama juga. Bahwa kami ingin dan hidup untuk menaburkan benih-benih yang baik. Berkati segala program kerja kami agar semua berjalan dengan baik bahkan di masa pandemik ini. Natal, perayaan-perayaan untuk kegiatan-kegiatan semua kami pikirkan, dan dalam perkenanan Tuhan kami mohon agar satu demi satu, tahap demi tahap kami boleh melaksanakan dengan baik. Persiapan ibadah new normal terkhusus untuk peneguhan pengurus pelkat dan juga pelayan tambahan. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik dalam cinta kasih-Mu. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pembinaan untuk pengurus pelkat dan juga pelayan tambahan, dan biarlah semuanya dalam cinta kasih dan anugerah-Mu. Para pembicara diberkati, dan biarlah kami semua boleh mendukung dengan baik. Semua jemaat, khususnya para pengurus, boleh ambil bagian dan memuliakan Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami lainnya di dalam segala pergumulan mereka, baik karena sakit, baik yang lagi dirawat di rumah sakit dan masa pemulihan, dan yang sudah sembuh. Tuhan berkati Bapak Teguh Setiawan, Ibu Suparmi Borel, Bapak Herlim, Ibu Indarti Makbun, Ibu Weli Rusmiani, Bapak Yeskiel Tiljuir. Di Filipi ada Anak Madea Kadang, Ibu Pujiati, dan Bapak Peter Pasau. Di Efesus ada Ibu Ahalusi, Saudara Jenny Andari, Ibu Josephine Manuputi. Tuhan berkati juga di Kolose Bapak Irfan Samaloisa, Bapak Kolbi Pasaribu, Ibu Lili Sularja, dan juga Saudara Moses. Tuhan berkati mereka dalam segala pergumulan, keterbatasan karena sakit mereka. Dan biarlah Tuhan meneguhkan, menguatkan untuk terus bersandar berharap hanya pada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia, kelahiran dan perkawinan. Dan ada beberapa saudara kami yang kami bersyukur bahwa Tuhan tambahkan 1 tahun usia untuk kelahiran mereka. Ibu Ruth Endang Purwati dan Bapak Dancelai, Bapak Mertua Sinaga. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia. Mereka dipercayakan usia, ada kasih karunia Tuhan di usia itu. Dan Tuhan pasti memberkati, menyertai mereka.
untuk menjalani kehidupan senantiasa dalam kasih karunia-Mu. Dan nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam tahun-tahun kehidupan yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan untuk mereka. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan tetap ada bersama kami. Tuhan memberkati juga bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan keluarga, ekonomi, Tuhan berkati, agar mereka semua boleh menerima solusi yang datang dari Tuhan. Engkau juga memberkati kiranya ya Tuhan untuk mereka yang Tuhan izinkan dalam kenaikan pangkat, jabatan, biarlah semua dalam penyertaan dan kuasa kasih-Mu. Hamba menyerahkan juga untuk semua kami yang mempersiapkan ibadah, yang melayani pada saat ini. Tuhan berkati diakan penatua, pemandu lagu, dan juga organis, multimedia. Tuhan berkati kami dan juga vokal grup Pelekat PKB agar kami lebih kuat sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam tahun-tahun yang Tuhan percayakan. Kami rindu Tuhan, Kau teguhkan, kuatkan kami supaya kami terus memuliakan Tuhan. Berkati masyarakat sekitar tempat kami ada, RT 5 RW 13 dan juga Kota Surabaya, Jawa Timur dan juga Indonesia, agar kami semua bersinergi untuk menjalani semua proses dengan baik, dengan hantaran permohonan dan penyertaan Tuhan saja, agar bangsa ini, Indonesia sebagai rumah bersama kami jaga dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam tahun-tahun kehidupan kami. Tuhan Yesus Gembala yang baik, biarlah Tuhan memberkati, menyertai kami semua, agar kami semua tetap menyandarkan diri pada Tuhan melewati masa-masa sulit ini. Yang kami katakan sulit karena semua proses dalam mata manusia kami melihat banyak kesulitan karena masa pandemik ini. Tapi ketika kami melihat bersama Tuhan bahwa Tuhan menolong kami, meneguhkan kami, dan kami mampu melewati semua proses hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat
hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Jeffrey Yuwanto DSSI Teol, atas pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu 22 November tahun 2020. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati pelayanannya. Paduan suara dan vokal grup. Vokal grup Pelkat PKB atas pelayanan puji-pujian dalam ibadah hari Minggu 22 November tahun 2020. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati pelayanannya. Persiapan Diaken Penatua. Diharapkan kehadiran seluruh diaken dan penatua untuk mengikuti persiapan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 19.30 WIB di Gereja GPIB Benowo Surabaya. Persiapan untuk pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 29 November 2020. Persiapan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayanan PA PT Masa Bakti 2020 sampai 2022. Diberitahukan kepada calon pengurus Pelkat dan pelayan PAPT Masa Bakti 2020 sampai 2022 GPIB Benowo Surabaya bahwa akan dilaksanakan pertama, persiapan peneguhan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 19.00 WIB. Yang kedua, peneguhan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Dimohon kehadiran seluruh calon pengurus dan pelayan PAPT. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pergilah engkau diutus dan diperlengkapinya, nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah keluargamu, di tengah masyarakat, dan juga pelayananmu. Jadilah surat-surat Kristus yang terbuka untuk menyampaikan buah-buah kehidupan di dalam Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426, ayat 1, 2, dan 4. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang mendatang, dan damai yang mendatang, karena gelap jadi rawang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.